Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenankanlah saya Vanessa Putri dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Fikih Malu Menghiasi Hidup dengan Malu. Buku ini merupakan karya dari Dr. Muhammad Ismail Al-Muqaddam. Judul asli dari buku ini yaitu Fiqhul Al-Haya yang diterjemahkan oleh Atik Fikri Ilyas dan Muhammad Anas. Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddam ialah salah seorang ulama ahli sunnah di Mesir. Beliau lahir di kota Iskandariyah, Mesir pada awal bulan Zulkaidah tahun 1371 Hijriah atau 26 Juli 1952. Nama penuhnya yaitu Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Mustafa Al-Muqaddam. Beliau ialah salah seorang pemegang ijazah dalam bidang perubatan dan bedah dari Fakultas Perubatan University Iskandariyah. Di samping itu, beliau juga menyandang gelar LC dalam bidang hukum Islam dari University Al-Azhar. Beliau juga salah seorang anggota dari Organisasi Dunia Islam untuk Kesehatan Jiwa. Beliau bergabung dengan Jamaah Ansor Al-Sunnah atau sebuah organisasi ahli sunnah yang terpusat di Mesir, di Iskandaria sejak tahun 1965. Beliau mulai menjadi penyebar dakwah ahli sunnah salafiyah sejak tahun 1972. Pada tahun 1977, di Iskandaria beliau mendirikan sekolah Al-Salafiyah. Beliau memberikan kajian ilmiah di berbagai provinsi di Mesir, di samping beberapa negara Arab, Eropa, dan USA. Adapun guru-guru dari Dr. Muhammad Ismail Al-Muqaddam, beliau dari kalangan ulama Jamaah Ansor Sunnah ialah Syekh Muhammad Sahun, Syahin Kashif Abu Ras, dan Abdul Aziz bin Rashid Al-Najdi. Sedangkan guru-guru beliau ketika belajar di Azhar diantaranya ialah Syekh Ismail Hamdi, Mahmud Id, Sugi Al-Kasyab, dan lain-lain. Di antara ulama yang beliau mendapatkan kehormatan sehingga dapat bertemu atau duduk di majelis kajiannya ialah Syekh Abdul Razak Afifi, Abdullah bin Humaid, Ibnu Bas, dan lain sebagainya. Antara buku-buku karya beliau ialah Tamamul Minah bil Rad ala A'dais Sunnah atau nikmat yang sempurna sebagai bantahan bagi para musuh sunnah Nabi. Kemudian Adilah Tahrim Halqi Al-Lihya atau dalil-dalil tentang haramnya mencukur habis janggut. Kemudian Adilah Tahrim Mushafahat Al-Ajnabiyah atau dalil-dalil tentang haramnya berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Dan masih banyak lagi karya-karya dari beliau. Buku ini akan mengajak kita untuk memahami urgensi sifat malu dalam kehidupan dan keimanan. Kita juga akan diajak menyelami bagaimana sifat ini menjadikan diri berkualitas seperti para nabi dan orang-orang salih, yaitu hidup dengan malu, penuh iman, menjadi suatu kebaikan, indah, dan tidak memalukan. Selain itu, kita juga akan dimotivasi untuk mampu menerapkan akhlak malu dalam menghiasi keseharian hidup kita. Buku
Buku ini terdiri dari 211 halaman, berisi tentang pembicaraan fikih malu, mulai dari maknanya, keutamaan, jenis, hukum, sampai dengan dampaknya bagi kehidupan seseorang muslim. Buku ini terbagi dalam 20 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu diawali dengan makna malu itu sendiri. Apa sih malu itu? Pada buku ini menjelaskan malu atau al-haya secara bahasa artinya yaitu hidup. Sedangkan malu menurut syariat adalah sikap seseorang untuk mengubah dan memutus sesuatu karena takut dicela atau diejek. Pembahasan yang kedua yaitu keutamaan sifat malu. Buku ini menjelaskan keutamaan sifat malu. Yang pertama yaitu malu adalah kunci segala kebaikan. Malu adalah fitrah manusia. Malu adalah bagian dari iman. Malu adalah perhiasan terindah. Malu merupakan sebagian sifat dari Allah. Malu dan pemalu dicintai oleh Allah. Malu adalah ajaran semua nabi. Malu adalah akhlak para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW, malu merupakan bagian dari akhlak Islam. Penjelasan yang selanjutnya pada buku ini yaitu pembagian malu berdasarkan objeknya. Yang pertama yaitu malu kepada diri sendiri. Rasa malu seseorang terhadap diri sendiri merupakan sifat malu yang dimiliki oleh jiwa-jiwa yang mulia, terhormat, dan tinggi derajat. Mereka rela memiliki kekurangan dan bisa menerima segala hal yang tidak dimiliki. Yang kedua, malu kepada sesama malaikat. Malu adalah salah satu sifat malaikat. Setiap manusia pasti ada malaikat penjaga yang mengetahui semua pekerjaan kita setiap harinya. Maka dari itu, malulah kita karena malaikat mengetahui segala hal yang bisa membuat kita merasa malu apabila orang lain mengetahuinya. Yang ketiga yaitu malu kepada sesama manusia. Dengan hal ini, manusia bisa menjauhkan diri dari aib, bisa menebarkan kebaikan, dan bisa menjaga dirinya serta membiasakan dirinya untuk melakukan perbuatan yang terpuji. Dan yang terakhir yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang merasa malu kepada sesama manusia dari perbuatan yang dianggap tercela, maka hal tersebut akan mendorong dirinya untuk lebih memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan pada buku ini yang selanjutnya yaitu cara belajar mencintai malu. Cara untuk belajar mencintai malu yaitu pertama, kita harus menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang diakibatkan oleh sedikitnya rasa malu. Dan yang kedua, membiasakan diri untuk melihat keutamaan sifat malu. Yang ketiga, menguatkan iman dan kepercayaan dalam hati. Yang keempat, beribadah dengan cara mentadaburi Asmaul Husna. Dan masih banyak lagi cara belajar mencintai malu yang dijelaskan pada buku ini. Kelebihan dari buku ini yang pertama yaitu penataan cover yang terlihat simpel dengan desain tatanya yang gelap dan penulisan hurufnya yang terang, sehingga dapat dilihat oleh siapapun dalam jarak jauh maupun jarak dekat. Yang kedua, bahasanya ringan dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga, terdapat kutipan-kutipan dan syair-syair yang dapat kita ambil hikmahnya. Dan yang keempat, materi yang dijelaskan sangat jelas. Yang kelima, terdapat kata mutiara di setiap akhir. Meskipun banyak kelebihan pada buku ini, ternyata masih ada kekurangan yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama yaitu terlalu banyak kutipan-kutipan daripada penjelasannya. Dan yang kedua itu pada bagian bab malu antara laki-laki dan perempuan tidak dijelaskan secara detailnya, hanya dijelaskan garis besarnya saja.
dan saran dari saya yaitu alangkah baiknya dalam penjelasan buku ini lebih didetailkan dan dikurangi kutipan-kutipannya, serta ditambah contoh-contoh dan penjelasan pada setiap bab secara detail. Yang selanjutnya yaitu latar belakang penulisan dan diterbitkannya buku. Dr. Muhammad Ismail Al-Muqaddam menulis buku ini dengan berharap dapat bermanfaat dan berkontribusi lebih maksimal untuk menambah wawasan pembaca mengenai malu itu sendiri, serta menjadi ulasan yang dapat menjadi petuah dan renungan bagi kita semua untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Setelah dibaca dan dipahami, ternyata buku ini memiliki kualitas yang sangat bagus karena pada buku ini hanya membahas satu bahasan saja, yaitu tentang malu. Akan tetapi penjelasannya itu benar-benar dijelaskan secara menyeluruh, mulai dari makna, keutamaan-keutamaannya, dan juga dijelaskan tips atau cara belajar mencintai malu itu sendiri. Oleh karena itu, membuktikan bahwa buku ini pantas untuk dibaca sebagai petuah atau renungan bagi kita semua untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Demikianlah resensi buku yang dapat saya sampaikan. Buku yang berjudul Fikih Malu, Menghiasi Hidup dengan Malu, karya dari Dr. Muhammad Ismail Al-Muqaddam. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum